Oke, selamat datang kembali. Pekan ini kita punya satu pertandingan yang, wah, aromanya udah kecium dari jauh-jauh hari ya. Duel klasik Serie A kan, Juventus lawan Napoli. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Betul banget. Dan dari tumpukan artikel sama analisis yang Anda kumpulin ini, yang menarik itu cara mereka membingkai laga ini. Bukan cuma soal 3 poin. Iya, ini lebih ke pertarungan narasi ya. Pertarungan dua raksasa yang, gimana ya, lagi cari jati diri dengan cara yang beda banget musim ini. Nah, itu dia. Jadi, misi kita di sini adalah membedah habis-habisan laga ini. Kita mau lihat apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan. Gimana kondisi kedua tim, siapa yang absen, dan apa kata data. Tepat. Pertandingannya sendiri akan digelar di Allianz Stadium Senin 26 Januari 2026, dini hari, pukul 00.00 WIB. Buat Anda yang suka begadang, ini tontonan wajib. Cuma, beda 4 poin. Deket banget ya. Deket banget. Dua-duanya sama-sama lagi ngos-ngosan ngejar duo Milan di puncak. Jadi, menang di sini bisa jadi bahan bakar. Tapi kalau kalah, wah, mimpi juara bisa makin buram. Jadi narasi utamanya jelas ya, Juve yang misinya kembali ke Liga Champions lawan Napoli sang juara bertahan yang mesinnya masih sering batuk-batuk. Persis. Oke, kita mulai dari tuan rumah dulu, Juventus. Ada satu analisis yang kita baca ngasih judul yang pas banget. Benteng kokoh dengan celah. Haha, itu pas banget. Sejak November kan, performa mereka kelihatan menanjak. Cuma 2 kali kalah, itu catatan yang lumayan solid. Betul. Tapi performa mereka belakangan ini kayak punya dua muka gitu. Baru aja mereka dapat kemenangan super penting. Lawan Benfica di Champions League kan? Iya, menang 2-0. Kemenangan itu bukan cuma soal gengsi, tapi yaitu memastikan mereka lolos ke fase gugur. Suntikan moralnya luar biasa besar. Gol dari Khéphren Thuram sama Weston McKennie itu jadi pahlawan banget. Tapi, nah, ini dia penyakitnya Juventus musim ini. Penyakit kambuhan ya? Betul. Tepat sebelum tampil heroik di Eropa, mereka malah kepleset di Liga. Kalah 0-1 dari tim sekelas Cagliari. Nah, itu dia. Kekalahan dari Cagliari itu merangkum semua masalah Juve yang disorot banyak laporan. Inkonsistensi. Di satu pekan bisa kelihatan kayak calon juara Eropa. Di pekan berikutnya, mereka bisa kesulitan lawan tim papan bawah. Ini yang bikin posisi mereka di klasemen jadi agak canggung gitu loh. Tunggu dulu, tapi kalau kita ngomongin laga di Turin, ceritanya beda total kan? Salah satu data yang Anda kumpulkan ini angkanya gila banget. Gila. Rekor kandang mereka di Allianz Stadium itu, luar biasa. Seberapa luar biasa? Mereka belum terkalahkan di kandang sejak Maret tahun lalu. Bayangin, hampir setahun penuh. Wah, Faktanya, cuma ada 2 tim di Serie A yang musim ini belum pernah kalah di kandang. Juventus dan, ironisnya, ya Napoli. hah, Napoli juga? Iya. Tapi khusus buat Juve, mereka menang 10 dari 14 laga kandang terakhir. Itu bukan stadion lagi, itu udah jadi benteng. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dan bikin duel ini jadi rumit. Di balik status benteng itu, ada satu musuh bebuyutan yang kayaknya punya kuncinya. Kunci buat ngebobol benteng itu ya? Tepat, rekor pertemuan Juventus lawan Napoli justru jelek banget. Nah, disinilah letak paradoksnya. Data kita menunjukkan Juve cuma menang sekali. Sekali loh, dalam 9 pertemuan terakhir di Liga lawan Napoli. Bahkan bulan lalu aja kalah kan? Kalah 2-1 di Naples. Jadi, tim dengan rekor kandang terbaik di Liga justru punya rekor pertemuan yang ancur banget lawan tim yang mau mereka jamu. Ini kayak pertarungan psikologis ya. Di satu sisi, pemain Juve masuk lapangan pede banget karena main di kandang. Di sisi lain, di belakang kepala mereka pasti ada pikiran, duh, Napoli lagi. Pertanyaan bagus. Biasanya sih statistik performa kandang lebih bisa diandalin. Tapi Napoli ini anomali. Gaya main mereka itu kayaknya nggak cocok buat Juventus. Jadi saya rasa faktor psikologis itu bakal kerasa banget, terutama di 15-20 menit pertama. Oke, jadi gambaran Juve ini rumit ya. Sekarang kita lihat tamunya. Napoli. Sumber-sumber kita melukiskan mereka sebagai sang juara yang terluka. Istilah itu pas banget. Juara bertahan, ekspektasi tinggi, tapi musim mereka diganggu badai cedera yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi mereka baru menang kan? Betul! Baru dapat angin segar setelah menang tipis 1-0 atas Sassuolo. Kemenangan itu penting karena ngakhirin 3 hasil imbang beruntun yang bikin frustrasi. Jangan lupa juga mereka baru angkat trofi Supercoppa Italiana bulan lalu. Itu kan pencapaian konkret. Harusnya jadi momentum ya. Tapi anehnya,
Anehnya, performa mereka malah labil lagi, terutama di panggung Eropa. Nah, ini poin krusialnya. Kegagalan di Eropa itu jadi pukulan telak. Yang lawan FC Copenhagen itu kan. Betul. Hasil imbang 1-1, padahal Copenhagen main dengan 10 orang, itu bikin Napoli terlempar dari 24 besar fase Liga Champions. Ini bukan cuma soal hasil, tapi cara mereka gagal itu nambah tekanan luar biasa ke pelatihnya Antonio Conte. Dan ketekanan itu pasti ke bawah ke Turin. Pasti. Ditambah lagi, ada satu masalah besar yang menghantui mereka. Rekor tandang yang buruk. Statistiknya gimana? Cukup mengkhawatirkan. Napoli cuma menang 4 kali dari 13 laga tandang terakhir. Itu bukan modal bagus buat datang ke salah satu stadion paling angker di Italia. Dan kalau dikerucutkan, khusus main di kandang Juve? Makin serem. Dari 14 kali lawatan ke sana, di Serie A, mereka cuma menang 2 kali dan kalah 10 kali. Angkanya nunjukin betapa sulitnya buat Napoli. Wah, jadi ada beban mantan juga ya di sini. Ada fakta menarik soal Antonio Conte. Dia kan legenda Juventus, tapi sebagai pelatih lawan. Tepat. Antonio Conte, pelatih Napoli sekarang, belum pernah sekalipun ngalahin mantan klubnya, Juventus, di kandang mereka di Serie A. Belum pernah sama sekali. Sama sekali. Ini beban sejarah personal yang pasti ada di benaknya. Kita tahu Conte orangnya sangat emosional. Faktor lawan mantan ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi motivasi ekstra atau malah jadi tekanan. Persis. Gila, duel ini makin banyak lapisannya. Jadi kita punya Juve yang perkasa di kandang, tapi rekornya jelek lawan Napoli. Di sisi lain, Napoli rekornya bagus lawan Juve, tapi rekor tandang mereka jelek banget. Dan kerumitan ini makin menjadi-jadi kalau kita lihat faktor berikutnya yang mungkin paling menentukan. Absennya para pemain bintang. Tepat. Kedua tim sama-sama nggak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Betul, laporan medis kedua tim ini kayak daftar belanjaan. Dari kubu Juventus, mereka udah pasti tanpa Dusan Vlahovic. Wah, itu pukulan telak. Banget. Terus ada Daniele Rugani sama Arkadiusz Milik juga. Kehilangan Vlahovic di depan, itu gimana ya? Bikin tumpul. Itu pertanyaan besar. Tapi kalau kita lihat kondisi Napoli, situasinya mungkin lebih parah. Siapa aja yang absen? Kevin De Bruyne dipastikan absen karena cedera paha. Itu kayak nyabut mesin kreatif dari tengah lapangan. Itu kehilangan besar banget. Banget. Terus kiper utama mereka, Alex Meret, kondisinya masih 50-50. Belum lagi dua pemain kunci lain, Andre Frank Zambo Anguissa dan David Neres, juga katanya belum fit 100%. Wah, kalau De Bruyne absen dan Anguissa nggak fit, lini tengah Napoli bisa kosong melompong. Tepat sekali. Ini berarti kedua tim sama-sama pincang, tapi kayaknya Napoli yang lebih parah ya. Nah, apa implikasinya secara taktik nanti? Implikasinya besar banget. Salah satu analisis taktis yang kita baca memprediksi bahwa absennya banyak pemain kunci ini bakal maksa Napoli main jauh lebih pragmatis. Pragmatis gimana maksudnya? Parkir bus gitu? Mungkin nggak se-ekstrim itu ya, tapi kita bisa bayangin mereka main dengan garis pertahanan lebih dalam, mungkin formasi 5 back buat ngeredam sayap Juve. Fokusnya jaga keseimbangan, nggak bikin kesalahan konyol, dan mungkin ngandelin serangan balik. Jadi mereka nggak bakal jual beli serangan? Karena sadar kekuatan mereka berkurang. Oke, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua drama ini, mari kita adu datanya. Apa kata statistik murni? Secara historis di Serie A, Juve jelas dominan. Jauh sekali dominasinya. Juventus menang 71 kali, Napoli 39, sisanya imbang. Tapi sejarah panjang itu seringkali nggak relevan buat pertandingan sekarang. Kalau kita persempit fokusnya. Ceritanya jadi beda banget lah. Nah kan, kalau kita lihat 5 pertemuan terakhir, situasinya berbalik 180 derajat. Napoli justru unggul dengan 3 kemenangan, Juve cuma sekali. Dan 1 kali seri, pertemuan terakhir bulan Desember lalu, seperti yang kita singgung, dimenangkan Napoli 2-1. Secara psikologis, Napoli pasti ngerasa di atas angin. Pasti. Sejak Juventus dilatih Luciano Spalletti, mereka sebenarnya ngumpulin poin sedikit lebih banyak di Serie A. Oh iya. Iya, 24 poin dibandingin Napoli di bawah Conte yang 22 poin di periode yang sama. Ini nunjukin, terlepas dari beberapa hasil jelek, Juve di bawah Spalletti punya konsistensi poin yang sedikit lebih baik. Dan kunci dari konsistensi poin itu, kalau saya lihat dari data pertahanan mereka, jelas banget, lini belakangnya solid. Solid banget, angkanya hampir nggak masuk akal.
6 clean sheet dari 9 laga terakhir. 6 kali nggak kebobolan. 6 kali. Dalam rentang 9 laga itu, mereka cuma kebobolan 3 gol. Dan nggak pernah kemasukan lebih dari 1 gol per pertandingan. Sistem pertahanannya Spalletti benar-benar jalan. Tapi disinilah kuncinya, data yang nyambungin semua narasi kita dari awal. Ada satu pertanyaan penting dari statistik super ini. Dan pertanyaan itu adalah, kapan terakhir kali Kapan ya? benteng pertahanan Juve itu kebobolan lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan? Nah, ini dia. Jawabannya, ya seperti yang bisa Anda tebak, pas mereka kalah 2-1 lawan Napoli bulan Desember lalu. Pas lawan mereka itu ya. Tepat. Ini bukti statistik paling kuat. Pertahanan Juventus itu kayak tembok baja lawan tim lain, tapi Napoli punya formula khusus buat ngebongkarnya. Jadi setelah semua data ini kita tumpuk, apa kesimpulan akhirnya? Prediksi dari sumber-sumber yang kita bedah ini ngarah kemana? Kalau kita sintesiskan semua faktor ya, stabilitas pertahanan Juve yang luar biasa, keuntungan main di kandang, ditambah masalah cedera Napoli. Dan rekor tandang mereka yang buruk? Betul, semua analisis yang kita baca sepakat kalau Juventus sedikit lebih diunggulkan. Tapi nggak ada yang prediksi kemenangan mudah. Bakal ketat ya? Banget. Laga ini diramalkan bakal alot dan minim gol. Prediksi skor akhir yang paling sering muncul itu kemenangan tipis buat tuan rumah, Juventus 1-0 Napoli. Jadi kesimpulannya, ini adu kuat antara solidnya pertahanan kandang Juve melawan Napoli yang datang dengan skuad pincang. Pertanyaan utamanya jelas, mampu nggak Juve akhirnya matahin kutukan rekor buruk mereka lawan Napoli? Atau justru Napoli yang lagi-lagi bikin keajaiban di stadion yang jarang banget mereka menangi. Tepat sekali. Tapi setelah kita bongkar semua angka dan data, ada satu hal yang nggak ada di laporan manapun. Dan ini pemikiran penutup yang ingin saya tawarkan buat Anda renungkan. Silakan. Laporan dan analisis yang kita bahas ini kan sangat logis, berbasis data. Tapi duel sepanas ini seringkali nggak ditentukan oleh logika. Faktor emosional maksudnya? Tepat. Bagi Napoli, ada beban besar sebagai juara bertahan. Bagi Juventus, ada tekanan dari fans buat buktiin kalau mereka udah kembali ke jalur juara. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, apakah pertandingan nanti akan ditentukan oleh taktik dan data yang sudah kita bedah? Atau justru apa? akan ditentukan oleh satu momen individu, entah itu momen magis atau satu kesalahan fatal yang lahir dari tekanan psikologis yang begitu besar di lapangan.